Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita akan menjelaskan tentang amil yang masuk pada susunan mubtada dan khobar. Kalau kemarin kita kan sudah membahas mubtada dan khobar, yaitu mubtada adalah susunan pertama dari mubtada dan khobar. Maksudnya amil yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Maksudnya di awalnya itu tidak didahului dengan kalimat apapun. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua itu namanya khobar, isim yang dibaca rofa yang disandarkan pada mubtada. Nah, ketika nanti ada amil itu yang penyebab kalimat tersebut dibaca rofa atau nasab atau jar atau jazm. Nah, ketika nanti ada amil masuk pada mubtada dan khobar, otomatis nanti tidak lagi dibaca rofa, namun nanti berubah. Bagaimana itu? Nah, ini kita akan baca pembahasan kali ini. Babul awamil ad-dakhilati 'alal mubtada'i wal khabari. Bab menjelaskan amil-amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Menjelaskan tentang amil yang masuk pada mubtada dan khobar. Wahiyya, yaitu salah satu asya'a. Ada 3 perkara. Kana wa akhwatuha, yaitu kana wa akhwatuha, kana dan akhwatnya, saudara-saudaranya. Wa inna wa akhwatuha, dan inna wa akhwatuha. Wa donna wa akhwatuha, dan donna wa akhwatuha. Donantu wa akhwatuha, donantu wa akhwatuha. Nah, berarti ada 3, kana dan sejenisnya, saudara-saudaranya, inna dan akhwatnya, donan dan akhwatnya. Fa amma kana wa akhwatuha, adapun kana dan akhwatnya, fa innaha tarfa'u al isma, maka kana merofakkan isim dalam kurung mubtada, merofakkan isimnya, watan sibul khobaro, dan menasobkan khobarnya. Kana wa akhwatuha itu apa sih? Wahiyya, yaitu kana wa amsa wa asbaha wa adha dhalla bata soro laisa mazala manfakka mafati'a mabariha madama. Yang mana ini mempunyai arti kana itu ada, kana ada. Amsa, asbaha, adha, dolla, bata, soro. 6 kalimat ini artinya menjadi. Sama, ini apa? Sama. Amsa menjadi, asbaha, adha, dolla, bata, soro menjadi. Kemudian walaisa, laisa tidak atau bukan. Laisa tidak atau bukan. Wa mazala dan mazala. Mazala, manfakka, mafati'a, mabariha, madama. Ini mempunyai arti selalu. Selalu atau terus. Selalu atau terus. Nah, itu sama. Wa ma tasarrafa minha, dan kalimat yang ditasrif dari kalimat tersebut. Dan kalimat-kalimat yang ditasrif dari kalimat tersebut. Maksudnya bagaimana? Nanti kalian praktekkan dalam sorof kalian. Nanti dibuka sorofnya, soro yasiru, seperti itu. Soro yasiru sayru rotan, seperti itu. Kana yakunu kaunan, fahuwa kainun wadaka makun la takun. Nah, seperti itu. Nanti apa dipraktekkan di dalam tasrifnya atau dalam ilmu sorofnya. Nahwa, seperti contoh kana wa yakunu kun. Kana yakunu kun.
Kana telah ada, yakunu ada, sekarang ada, atau telah akan ada. Kun jadilah, gun adalah, maksudnya jadilah. Wa asbaha yusbihu, asbah menjadi, yusbih akan menjadi, asbih jadilah. Takulu kamu berkata kana zaidun qaiman, kana zaidun qaiman, karena ada zaid qaiman orang yang berdiri. Zaid telah berdiri. Nah, seperti itu. Zaid telah berdiri. Walaisa amrun syakhisan. Walaisa dan bukan amrun amr syakhisan seseorang. Amar bukan orang, amar itu bukan orang yang menjadi figur. Nah, seperti itu. Atau amar itu bukan manusia mungkin. Wa ma asbaha dzalik, dan yang menyerupainya, jadinya zaidun qaimun asalnya mubtada khobar, ketika dimasuki kana menjadi kana zaidun qaiman, asalnya qaimun menjadi qaiman, seperti itu. Kemudian halaman berikutnya, wa amma inna, dan adapun inna wa akhwatuha, dan akhwatnya saudara-saudaranya, fa innaha tansibul isma wa tarfa'ul khabar, maka inna wa akhwatuha menasobkan isimnya dalam kurung mubtada dan merofakkan khobar. Menasobkan isimnya dalam kurung mubtada dan merofakkan khobar. Wahiyya, yaitu inna wa akhwatuha, apa? Inna wa anna lakinna ka'anna laita la'alla. Nah, di sini nanti kalian tulis tadi dari kana akhwatnya itu ada 13, kalau inna ini ada 6. Inna anna mempunyai arti sesungguhnya atau sungguh atau sesungguhnya. Lakinna tetapi, ka'anna seperti atau seperti halnya. Laita andaikan. Kalau laita ini andaikan untuk sesuatu yang mustahil terjadi. Paham? Laita andaikan untuk sesuatu yang mustahil terjadi, dalam kurung sesuatu yang mustahil terjadi. La'alla andaikan dalam kurung sesuatu yang mungkin terjadi. Contohnya, taqulu kamu mengucapkan inna zaidan qaimun, sesungguhnya Zaid qaimun berdiri, qaimun orang yang berdiri. Walaita amron syakhisan, andai saja amr ada, syakhisan ada. Andai saja amr ada, maksudnya andai saja amr itu masih hidup. Nah, seperti itu, syakhisan masih hidup. Wama asbaha dzalik, dan yang menyerupainya, atau dan lain-lain, dan yang menyerupainya. Jadi apa dicontohkan nanti, semisal inna ustad atin, sesungguhnya ustad datang, seperti itu. Semisal inna taliban alimun, sesungguhnya siswa pintar. Seperti itu, sungguh siswa pintar, seperti itu. Wa makna inna, adapun makna inna wa anna dan anna, litauqidi untuk mentaukidkan, untuk menguatkan, yaitu mempunyai arti sungguh. Inna zaidun qaimun, inna zaidan qaimun, sungguh Zaid berdiri. Nah, seperti itu, sungguh, ini taukid. Walakin, dan lakin lil istidrak, untuk makna istidrak. Istidrak itu yang berarti tetapi.
tetapi. Wa ka'anna dan ka'anna litashbih untuk menunjukkan makna serupa, tashbih, serupa, yaitu artinya seperti. Walaita dan laita litamani, untuk mengharap sesuatu yang mustahil terjadi. Sesuatu yang mustahil terjadi atau sulit terjadi. Seperti contoh, andai saja saya kembali ke masa kecil. Nah, ini kan mustahil terjadi. Nah, itu memakai laita. Wala'alla dan la'alla itu litaraji, untuk berandai sesuatu yang mungkin terjadi. Andai saja saya menjadi presiden, mungkin nggak? Kalau hal ini itu sangat mustahil terjadi, berarti itu tamani. Kalau kok mungkin terjadi, wah mungkin saya punya potensi untuk jiwa pemimpin saya itu bagus. Saya berpotensi untuk jadi presiden. Nah, ini berarti la'alla, taroji. Wattawaqqu'i dan mungkin terjadi. Itu sama, yaitu memiliki arti andai. Andaikan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, amil yang masuk pada mubtada dan khobar yang terakhir, yaitu wa ammad donantu, adapun donantu wa akhwatuha dan akhwatnya. Fa innaha tansibul mubtada wal khobar. Maka donna dan akhwatnya itu menasobkan mubtada dan khobar. Nah, asalnya kita tahu kan mubtada khobar itu dibaca rofa. Nah, di sini dinasobkan semua. Ala annahuma maf'ulani laha, yaitu untuk dijadikan maf'ul duanya donna. Maf'ul duanya donantu dijadikan sebagai maf'ul. Maf'ul itu subjek. Maf'ul itu objek. Dijadikan sebagai objek sasaran. Wahia yaitu donantu wa ahwatuha, itu ada berapa sih ahwatnya? Kalau kita hitung di sini ada 10-an. 1 donantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ra'aitu, alimtu, wajadtu, itakhadtu, ja'altu, sami'tu. Nah, itu ada 10. Nah, nanti kalian diisi, ditulis. Donantu, hasibtu, khiltu, za'amtu, ini artinya sama, yaitu saya menyangka. Saya menduga. Donantu, saya menduga. Donantuka aliman, saya menduga kamu itu orang yang pintar. Ternyata apa? Oh, ternyata sangat cerdas. Mungkin. Hasibtu, saya mengira. Khiltu, saya menyangka, mengira sama. Za'amtu, saya mengira, seperti itu. Ra'aitu, saya yakin. Alimtu, saya yakin, sama. Ra'aitu, alimtu sama. Wajadtu, saya menemukan. Atau saya yakin boleh, sama. Wajadtu, saya menemukan. Wattakhadtu, saya menjadikan atau saya membuat. Saya menjadikan, saya menciptakan. Waja'altu, saya menjadikan. Wasami'tu, saya mendengar. Nah, ini semuanya adalah akhwat donna. Takulu, kamu berucap, donantu Zaidan qa'iman, saya mengira Zaid qa'iman, Zaid berdiri. Donantu Zaidan qa'iman, saya mengira Zaid berdiri. Yang asalnya Zaidun qa'imun, seperti kan, ketika dimasuki donna berarti Zaidan qa'imun menjadi qa'iman. Wa ra'aitu amron syahison, saya melihat atau saya yakin, di sini mempunyai yakin, artinya yakin ya. Saya yakin Amr adalah ada. Amr itu ada. Wa ma asbaha dzalik, dan sesuatu yang menyerupainya. Dan
yang lain-lain. Jadi pelajaran ini bisa kita simpulkan bahwasanya amil yang masuk pada mubtada dan khobar itu dibagi menjadi 3, yaitu kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, dan donna wa akhwatuha. Yang mana kana wa akhwatuha itu ada 13. Di sini saya tulis titik itu ditulis yang ada di kitab tadi dimasukkan di sini. Nah, amalnya amaluha, fungsinya itu apa Ustaz? Fungsi amalnya tarfaul isma wa tansibul khobar, yaitu merofakkan isim atau mubtada dan menasobkan khobar. Contohnya contoh Zaidun qaimun. Ini kan mubtada dan khobar. Dimasuki kana Zaidun qaiman. Paham? Yang asalnya Zaidun qaimun menjadi kana Zaidun qaiman. Karena ini merofakkan isim atau mubtada dan menasobkan khobarnya, khobar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, inna wa ahwatu ada 6. Itu diisi sendiri. Kemudian tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Fungsinya yaitu menasobkan isim atau mubtada dan merofakkan khobar. Contohnya Zaidun qaimun dimasuki inna menjadi inna Zaidan qaimun. Nah, ini kebalikan daripada kana. Kalau tadi Zaidun qaimun menjadi kana Zaidun qaiman, di sini inna Zaidan qaimun. Paham? Zaidan qaimun. Nah, seperti itu ketika sudah dimasuki inna. Kemudian yang terakhir yaitu ada donna atau donantu. Donna wa ahwatuha itu ada 10. Yang mana fungsinya tansibul mubtada wan khobar ala annahuma maf'ulani laha, menasobkan mubtada dan khobar untuk dijadikan maf'ulnya. Contohnya Zaidun qaimun dimasuki donantu menjadi donantu Zaidan qaiman. Nah, seperti itu. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.